Ya, ini positive mindset ini bisa dijalankan dengan yang namanya game plan. Jadi bukan modal bacot doang, bos. Ya kan, kalau modal bacot doang banyak yang bisa lakukan itu. Tapi coba dong jadi pelatih. Woi, Toel, udah nggak usah kelamaan, jawab aja secara terbuka, berani atau tidak, mau atau tidak menerima tantangan saya untuk bertemu sama kau di atas ring dengan peraturan boxing yang resmi. Bung Binder pernah mengkritisi komentator atau orang-orang yang menyebut Coach Nova terlalu STY-isme. Netizen menduga omongan ini untuk Bung Toel yang selalu memandang jelek Shin-tae, yang bahkan termasuk Coach Nova sebagai mantan asistennya terdahulu. Perlu dijaga. Walaupun saya tahu lah, sebelumnya kan banyak yang meremehkan Nova Arianto. Ya kan, tapi kan dia nggak memberikan harapan palsu, nggak memberikan janji manis, tapi dia buktikan di atas lapangan. Walaupun tentu dia punya keyakinan, seperti pada saat dia ngobrol dengan saya kan di Bola Bung Binder, di konten Bincang Bareng Binder, kan dia mengatakan bahwa dia harus percaya pada para pemain. Dia harus percaya bahwa dia bisa membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Dan ternyata terbukti. Tapi positive mindset itu bisa dia jalankan, ya, ini positive mindset ini bisa dijalankan dengan yang namanya game plan. Jadi bukan modal bacot doang, bos. Ya kan, kalau modal bacot doang banyak yang bisa lakukan itu. Tapi coba dong jadi pelatih. Ya kan, coba dong latih tim. Maka itu saya paling tidak pernah menghakimi seorang pemain ataupun pelatih. Karena gak gampang menjadi pemain ataupun pelatih. Nova Arianto berada di pinggir lapangan, apa dia tidak deg-degan? Pastilah dia deg-degan. Pasti dia berpikir keras, gimana caranya Timnas Indonesia U17 kita ini bisa berprogres. Ya dong, berproses dengan progres. Nah, ini kan bagus sekarang sudah seperti ini. Maka itu kita semua perlu mendukung agar Coach Nova Arianto bisa membawa Garuda Muda melaju lebih jauh. Yama Carlos pun tak peduli tetap menantang Bung Toel baku hantam di atas ring. Walau sudah klarifikasi di sosmednya dan menyatakan kalau video yang viral itu video lama, dia tidak pernah membuat statement apapun atas kemenangan Timnas U17 di bawah asuhan Coach Nova saat ini. Jawab secara terbuka, saya nggak peduli itu video kau tahun berapa, itu video klarifikasi tahun berapa, saya nggak peduli. Yang pasti sudah banyak pernyataan-pernyataan sampah yang keluar dari mulut kau, yang cukup meresahkan banyak orang dan orang-orang sudah muak sama pernyataan-pernyataan sampah kau. Saya nantang kau baku hantam di atas ring dengan peraturan yang resmi. Saya sudah siap kalah, Toel. Saya nggak peduli mau saya menang, mau saya kalah, saya nggak peduli. Yang pasti saya harus bisa baku hantam sama kau di atas ring. Peraturan boxing. Mainkan. Jadiin, Toel. Saya sama kau lawan seimbang, Toel. Umur kita nggak beda jauh. Berat badan kita juga nggak beda jauh. Saya nggak punya basic bela diri. Yang penting saya bisa baku hantam sama kau di atas ring. Ayo, kita sama-sama cari makan. Kali ini kita cari makan yang gak usah pakai mulut. Saya hanya mau berhadapan sama kau. Katanya nih, diduga nih, kau kalau kemana-mana pakai pengawal ya. Cuma nanya aja sih. Jadi jangan melibatkan pihak lain. Jawab secara terbuka. Bung Toel, si paling pengamat sepak bola Indonesia. Dan inilah klarifikasi Bung Toel soal pernyataannya kalau Coach Nova terlalu STY-isme. Ya, yang pelintiran itu gimana tuh? Oke, jadi waktu itu Januari, tanggal 10 Januari, dalam Football Institute dalam sebuah diskusi, wartawan tanya, siapakah nih pelatih lokal yang pantas jadi asisten Patrick Kluivert? Yes. Lu bilang dulu kalau nggak salah. Gue bilang Nova. Gue bilang Nova. Gue tidak bersepakat. Jangan Nova. Kenapa? Karena buat gue Nova terlalu STY. Apa dasar terlalu STY? Tahun sebelumnya 2024 saat mempersiapkan generasi ini, Timnas U16, itu banyak pemberitaan tentang passing nggak bisa, fisik lemah dan sebagainya. Itu yang saya koreksi. Jadi gue belum mengkritik soal taktikal, belum masuk ke area teknik, tetapi ke area attitude perilaku pelatih. Sebagai pelatih Timnas U16, pelatih yang harus mendevelop, karena kategori Timnas U16 kan development. Itu yang gue koreksi, gitu loh. Itu yang gue sebut sebagai terlalu STY, karena itulah yang selalu dilakukan STY. Pencitraan-pencitraan, karakter-karakter yang selalu gitu tuh. Isu-isu negatif tentang lokal, sepak bola lokal. Nggak bisa passing, stamina lemah, fisik lemah. Dan isu yang sama dibawa oleh Nova tahun lalu. Itu yang gue kritisi sebetulnya. Jadi belum ke taktikal. Tiba-tiba belakangan terkait lolos Piala Dunia apa?
Isunya apa? Isunya adalah Dipelintir. dipelintir bahwa ini berkat Nova ini adalah anak didiknya si Tayo Tayo itu. Iya. Seolah-olah ini adalah janji murid kepada gurunya. Iya. Dia nggak tahu kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nggak belajar peribahasa kayaknya anak-anak zaman sekarang. Iya, jadi memang banyak pelintiran, banyak hoak, Nah, banyak berita-berita yang di konteksnya diputar. jadi lu nggak pernah ngomong itu ya. Jadi Lo- kan asisten saya bilang Ah. saya nggak bersepakat untuk pelatih Kluivert Nova lagi. yes. Karena faktor lainnya juga adalah supaya makin banyak pelatih kita yang jadi asisten pelatih Betul. asing dalam proses pembelajaran gitu loh, transfer knowledge. Oke. Kalau waktu Sintayong udah Nova, jangan dia lagi. Apalagi gue punya kritik satu terhadap attitude itu. Ya. Cuman yang mengembirakan sebetulnya 2025 kok nggak ngelihat itu lagi tuh. Isu itu lagi muncul. Nah. Dalam persiapan Nova menuju Piala Asia ini, Ya. nggak ada tuh cerita kayak begitu lagi. Nah, Jadi kelebay-lebayan begitu hilang. tiba-tiba muncul ketika kita menang lawan Korea. Ya. Makin Soal taktikal menjadi-jadi katanya. setelah menang lagi 4-1 lolos Piala Dunia, digoreng-gorengnya ke sana. Nah,